akhirnya mereka pada datang ke Kairo. Ngarep dapat giveaway emas juga. Is 400 billion or 500 billion or 600 billion. People don't actually know. Dia ninggalin kota Kairo dalam keadaan kota ini nih lagi mabok emas. Oke, kita bahas Afrika lagi. Kalau biasa kan kita selalu bahas negara-negaranya atau habit-habit di sana. Nah, sekarang gue mau bahas satu orang yang legendaris banget dari Afrika. Legendaris karena dipercaya dia adalah orang paling kaya raya sepanjang masa. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Moussa Keita I, penguasa Afrika Barat di abad ke-14, yang dipercaya sebagai orang paling kaya raya sepanjang masa di Learning by Googling. Kalau kita kan sekarang, kalau misalnya ditanya siapa orang paling kaya raya di dunia, pasti jawabannya nggak jauh antara Bill Gates, Jeff Bezos, atau Elon Musk. Elon Musk aja ini kekayaannya, kalau menurut Forbes, mencapai 235 miliar USD atau lebih dari 3.500 miliar rupiah. Wah. Tapi jumlah ini ternyata nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama Moussa Keita I, atau lebih dikenal dengan sebutan Mansa Musa, yang kalau menurut para sejarawan ekonomi, kekayaan dia ini nih nggak mungkin bisa dijabarin karena terlalu banyak. Gila, cium tangan ini Elon Musk ketemu doi ini. Kok bisa sekaya itu? Jadi, Moussa Keita I, atau nantinya lebih dikenal dengan nama Mansa Musa ini, dia nih lahir di tahun 1280 dari keluarga penguasa Mali, dari dinasti Keita. Nah, beberapa sumber meyakini kalau dinasti Keita ini adalah keturunan dari Bilal bin Rabah. Iya, keturunan muazin pertama yang menjadi sahabatnya Rasulullah. Kalau menurut New World Encyclopedia, Lawalo, salah satu dari 7 anak Bilal, dia nih migrasi ke Mali dan menetap di sana. Dan setelah generasi demi generasi berlalu, akhirnya ada keturunan dia yang jadi penguasa Mandinka, yang kemudian runtuh dan ganti, berubah jadi Kekaisaran Mali. Dan bapaknya Moussa Keita, Fagalaye, dia ini adalah keponakan dari Sundiata Keita, pendiri Kekaisaran Mali. Jadi ya karena dia ini masih termasuk keturunan keluarga kerajaan, jadi dari kecil hidup Moussa Keita I ini emang udah bergelimang harta. Kayak dari lahir doi jadinya. Tapi karena Moussa ini bukan keturunan langsung Mansa, bukan keturunan langsung raja, jadi dia nggak pernah diharapin buat jadi raja nantinya. Sampai akhirnya di suatu hari, pemimpin Kekaisaran Mali waktu itu, Mansa Abu Bakari II, sepupunya Moussa, dia mutusin buat berlayar ke Samudra Atlantik bareng 2000 kapal lainnya. Pengen explore dia, penasaran di sana tuh ada apa, simpelnya begitu. Nah, sebelum Mansa Abu Bakari II ini berangkat, dia nunjuk Moussa buat jadi penguasa pengganti, buat jadi penguasa sementara selama dia berlayar. Dan endingnya, Abu Bakari ini nggak pernah balik-balik lagi. Di sini banyak sejarawan yang percaya kalau Mansa Abu Bakari II dan tim ekspedisinya ini mereka nih tenggelam di perjalanan. Karena emang basicnya mereka nih bukan bangsa penjelajah. Nggak kuat mereka ngelawan lautan. Dan ya udah, karena sepupunya udah berbulan-bulan nggak balik-balik, akhirnya di tahun 1312, Moussa naik tahta secara permanen dan memahkotai dirinya sendiri dengan gelar Mansa Musa I. Dari situlah dia jadi raja. Nah, sebelum Moussa berkuasa, Kekaisaran Mali tuh emang udah stabil dan besar karena peninggalan Sundiata Keita, pendiri Kekaisaran Mali yang pertama kita bahas tadi. Dan kekayaan mereka tuh hampir semuanya berasal dari perdagangan emas dan garam. Hampir setengah dari seluruh emas yang ada di Afrika, Eropa, dan Asia waktu itu tuh berasal dari 3 tambang emas besar di Mali. Ditambah sama perdagangan garam yang ditambang di Sahara, yang waktu itu nilainya tinggi banget, ya udah, makmur lah udah mereka. Ditambah lagi, di masa kepemimpinan Mansa Musa ini, Kekaisaran Mali tuh rajin banget memperluas kekuasaan mereka.
dengan cara menaklukkan wilayah-wilayah di sekitar perbatasan mereka. Nah, dengan bertambahnya daerah kekuasaan mereka, sumber daya alam dan manusianya udah pasti juga ikutan bertambah dong. Dan ya udah, ini bikin Mansa Musa jadi makin kaya raya. Wah, mantep ya. This region that the Mali Empire extended across was a source for some of the purest gold that circulated in that period of time. Kalau menurut Dr. Rudolf Ware dari University of California, di wawancaranya sama BBC Real, dia bilang jumlah kekayaan Mansa Musa I ini yang bisa dihitung kira-kira bisa mencapai 400 sampai 600 miliar dolar Amerika. Berarti ini kira-kira 2 sampai 3 kali lebih banyak dari kekayaan Elon Musk. Dan itu yang bisa dihitung. Karena ingat sekali lagi, beberapa sejarawan bilang kalau kekayaan Mansa Musa ini nih mustahil buat dihitung dan dijabarin. Gila. Jadi males cek saldo ya. Depending on who's doing the estimating, people will, suggest that his net worth, adjusted for inflation is, 400 billion or 500 billion or 600 billion. People don't actually know. Nah, kalau ngomongin Mansa Musa, ada satu cerita tentang Mansa Musa dan kekayaannya yang terkenal banget nih. Cerita tentang gimana kedermawanan Mansa Musa ini malah mengakibatkan masalah ekonomi di negara lain. Gimana ceritanya? Jadi, suatu hari, Mansa Musa ini pengen melaksanakan ibadah haji. Berangkatlah dia, sambil ngebawa 60.000 orang buat jadi iring-iringan sepanjang perjalanan 4.300 km dari Mali ke Mekah. Nah, yang bikin rame, selain bawa orang-orang tadi, Musa juga ngebawa 100 gajah, 80 unta, sama puluhan kuda dan domba. Yang semuanya, mulai dari manusia sampai hewan-hewannya, dikasih aksesoris emas. Oke. Kalau menurut biografik, bahkan budaknya tuh sampai make brokat yang terbuat dari emas. Dan masing-masing dari mereka ngebawa 1,8 kg emas batangan punyanya Musa. Jadi kalau di total, emas yang dibawa sama 12.000 budak tadi tuh kira-kira mencapai 21,6 ton. Yang kalau menurut harga saat ini, itu kira-kira lebih dari 19 triliun rupiah. Edan. Dan itu baru yang dibawa sama manusianya. Menurut National Geographic, masing-masing unta yang dibawa tadi, itu mereka ngebawa 136 kilo serbuk emas. Iya, kalau budaknya bawa emas batangan, untanya bawa serbuk emas. Dan total serbuk emas yang dibawa unta-unta ini adalah 10,8 ton. Aduh. Coba lu hitung sendiri deh. Kalau misalnya 1 kilo emas aja harganya 886 jutaan, itu total harganya semuanya jadi berapa? Ayo, jadi berapa? Yang kepikiran pengen bikin konten pamer harta mungkin? Enggak, lu nggak pantas. Yang pantas cuma Mansa Musa, nggak ada yang lain. Nah, selama perjalanan itu, kalau Mansa Musa ketemu sama orang, dia bakal ngasih mereka emas. Sambil nggak lupa selalu bilang, "Saya Mansa Musa dari Mali." Waduh. Tapi Mansa Musa begini nih, dia bukan bermaksud ria ya. Dipercaya Mansa Musa ngomong gitu buat ngenalin Mali ke orang-orang luar. Biar orang-orang luar jadi inget ada kekaisaran Mali. Ya kalau dikasih emas begitu siapa yang bakal lupa juga kan. Masya Allah. Masalahnya, Musa yang di perjalanan selalu bagi-bagi harta ke orang-orang yang dia lewatin, ternyata ini nih malah memicu kemerosotan ekonomi. Kok bisa jadi gitu? Jadi gini, buat sampai ke Mekah, Musa dan rombongannya ini nih harus ngelewatin Mesir. Dan menurut biografik, Mesir nih waktu itu ada di bawah kekuasaan Sultan Al-Malik Al-Nasir yang tinggal di istana di kota Kairo. Dan pas dia nyampe Mesir,
Musa langsung ngirim sekitar 210 kg emas buat nyapa Sultan Mesir. Aduh. Jadi pengen disapa sama Mansa Musa ya. Abis emas sapaannya nyampe, Sultan di situ langsung ngundang Mansa Musa buat main ke istana. Dan setelah sempat ada sedikit drama, karena awalnya Musa nolak undangannya, karena dia nggak mau sujud ke Sultan. Tapi, karena Mesir adalah satu-satunya jalan buat nyampe ke Jazirah Arab lewat jalur darat, akhirnya Musa ngalah dan nemuin Sultan di istananya. Dan di situ dia pun bersujud. Di sini Sultan langsung nyambut rombongan Musa. Dan dia juga nyediain sebagian istana buat tempat tinggal sementara 60.000 orang rombongan Musa. Ya udah, dari situ selesai udah salah pahamnya. Damai mereka. Tapi dari sinilah masalah ekonomi di Mesir mulai terjadi. Gara-gara apa? Jadi kan rombongan dari Mali ini stay di Kairo selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan ini, setiap hari Musa bakal jalan-jalan dan ngebagi-bagiin emas ke siapapun yang ada di sana. Dan pastinya tetap nggak lupa bilang, saya Mansa Musa dari Mali. Dan selain Musa, anggota rombongan dia juga selalu berkeliaran di pasar-pasar buat belanja. Terutama belanja oleh-oleh yang nggak bisa mereka temuin di Mali. Langsung aji mumpung lah nih pedagang-pedagang pasar di sana. Karena mereka tahu rombongan dari Mali ini tuh kekayaannya tuh infinity and beyond. Akhirnya dinaikin gila-gilaan lah sama mereka harga dagangan mereka. Yang penting cuan aja. Di sisi lain, orang-orang luar kota yang pada ngedenger kabar ada Mansa Musa di Kairo, ada orang yang suka bagi-bagi emas di Kairo, akhirnya mereka pada dateng ke Kairo. Ngarep dapat giveaway emas juga. Makin rame lah Kairo di situ. Tiap hari orang-orang pada nungguin Mansa Musa keliling. Sampai akhirnya 3 bulan kemudian Mansa Musa ngelanjutin perjalanannya. Dia ninggalin kota Kairo dalam keadaan kota ini nih lagi mabok emas. Nah, karena Mansa Musa yang selama di sana selalu ngebagiin emas secara cuma-cuma, dan karena pedagang di sana yang naikin harga dagangan mereka gila-gilaan, akhirnya jumlah emas dan nilai tukarnya saat itu jadi nggak terkendali. Dan ini ngebuat Kairo jadi ngalamin inflasi selama 12 tahun. Aduh. Nilai emas di sana di tahun 1324 turun sebanyak 25%. Cuma gara-gara satu orang kaya yang dermawannya tuh nggak ngitung-ngitung. Dan edannya, Musa nggak berhenti di sana. Di sisa perjalanannya, dia tetap ngebagi-bagiin emas sampai akhirnya rombongannya nyampe di Mekah. Dan lagi-lagi, gara-gara giveaway emas yang nggak berhenti ini, akhirnya ini juga ngebuat Mekah dan Madinah ikut ngalamin inflasi. Gila. Kalau menurut smartasset.com, dengan berdasarkan pada penyusutan nilai emas, mereka memperkirakan perjalanan Haji Mansa Musa ini menyebabkan kerugian ekonomi senilai 1,5 miliar US dollar di seluruh Timur Tengah. Edan. Itu emang nggak ada yang nyuruh dia berhenti? Nah, menurut BBC, sebenarnya nggak semua orang waktu itu seneng sama kedermawanan Mansa Musa ini. Kalau menurut Lucy Duran, ahli sejarah dari School of African and Oriental Studies, dia bilang para ahli dan pencatat sejarah Mali yang ikut rombongan haji itu tuh sebenarnya mereka marah banget ke Mansa Musa. Menurut mereka Mansa Musa nih terlalu boros. Di situ Lucy Duran bilang, ia membagikan terlalu banyak emas sepanjang perjalanan hingga para penghibur tak mau memuja-mujinya lagi dalam nyanyian mereka karena mereka berpikir bahwa Musa menghambur-hamburkan sumber daya alam lokal di luar kerajaan. Jadi tujuan Musa bagi-bagi emas kan sebenarnya biar Mali makin dikenal. Tapi kalau menurut sebagian anggota rombongannya, ini tuh terlalu berlebihan. Tapi ya gimana? Mau protes juga gimana? Orang itu hartanya dia sendiri. Kalau menurut lu sendiri gimana? Lu lebih setuju sama sudut pandang yang mana? Apakah emang bagi-bagi emas itu perlu buat keperluan branding? Atau lu lebih setuju yang bilang ini tuh terlalu berlebihan?
Atau mungkin lu nangkep pesan moral lain dari cerita ini? Silakan komen. Nah, selain cerita barusan, sebenarnya masih ada nih beberapa cerita terkenal lain tentang Mansa Musa. Kayak cerita tentang gimana dia bikin masjid Djingureber, masjid terbesar di Afrika, gimana dia ngebangun 80 universitas di Timbuktu yang bikin banyak orang datang dan belajar di sana waktu itu. Atau yang legendaris juga nih, gimana Musa merintahin di Timbuktu dan Gao buat bikin satu masjid tiap hari Jumat. Terserah mau ngebangun di sebelah mana dan segede apa, pokoknya yang penting ngebangun masjid tiap Jumat. Wow. Tapi ya cerita-cerita itu kalau dibahas bakal butuh satu video sendiri nih. Jadi kalau lu masih pengen bahas cerita lain tentang Mansa Musa ini, silakan komen. He invests the resources of his empire into cultivating the really important Islamic scholarly tradition in West Africa. So in Timbuktu, for example, there are 80 universities in the city of Timbuktu in 1400s. Oke, sekian dari Googling kali ini tentang Mansa Musa, penguasa Mali yang kekayaannya tuh sampai nggak bisa dihitung. Gila. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di Stuk kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.